Beberapa minggu lalu kita sempat bahas rekomendasi laptop gaming murah. Kali ini gua mau bahas 5 laptop murah non gaming tapi bisa dipakai gaming 5 sampai 7 jutaan, khusus untuk kalian para pelajar yang dapat THR buat beli laptop. So, let's check it out. Pertama, ada laptop yang belum lama kita bahas dari brand lokal, yakni Axio Hype 5 AMD. Laptop lokal yang secara looks bawa desain yang cukup oke, minimalis, compact, dan cukup light ya. Kalau kita comparing sama laptop-laptop 5 jutaan lain, khususnya dari brand Axio sendiri, bisa dibuka sampai 180 derajat pula. Build quality-nya pun mantap, sama bagusnya sama si Hype 7 AMD. Buat yang masih ada trust issue sama build quality laptop Axio, bisa cek deh di video rekomendasi kita di atas sini ya. Sementara bagi spesifikasi utama, laptop ini ditenagai prosesor AMD Ryzen 5 5500U, konfigurasinya 6 core 12 thread, serta pakai iGPU Radeon Graphics dengan 7 core count. RAM-nya 8GB 3200 MHz yang bisa di-upgrade sampai 64GB cuy. Storage NVMe 512GB, layar Full HD 1080p IPS. Mau dipakai main game aman loh, ternyata laptop murah ini game Valorant udah aman di atas 110-an FPS. Benchmark Cyberpunk 15 multicore-nya juga cukup tinggi, nyentuh di 1000-an poin dengan single core di sekitar 176 poin. Angka yang udah bisa lah kita apresiasi di laptop murah gini. Kelebihan lain di laptop ini adalah soal after sales yang lebih aman, karena Axio udah menyediakan sekitar 177 poin service center, dan harga laptop ini termurahnya gua cek bahkan ada di bawah 5 jutaan loh, walaupun sebagian besar rata-rata di 5 jutaan plus ya. Oke, ke laptop selanjutnya yaitu Lenovo IdeaPad Slim 3i 14i AU7, laptop productivity murah dengan positioning yang kayaknya ditunjukkan untuk para pengguna yang mencari laptop productivity dengan tampilan minimalis dan nggak neko-neko. Simple. Secara spesifikasi teknis terlihat mirip dengan Acer Aspire 5 ya, dengan CPU Intel Core i3 1215U dengan RAM 8GB onboard, memori 3200 MHz yang disediakan opsi upgrade. Yang agak disayangkan sih satu ya, SSD-nya cuma 256GB doang. Layarnya pakai Full HD 1080p dengan panel TN doang ya. Di 2024 emang berasa cukup kurang ya si TN panel ini. Dan untuk harga, saat kami cek di marketplace, laptop ini bisa kalian beli mulai dari 5,6 jutaan rupiah. Pakai Intel 12 Gen dengan RAM yang bisa diupdate, looksnya cukup cool. Itu mungkin jadi highlight utama di laptop ini, walaupun panel yang dipakai masih TN doang ya. Nomor 3 ada Advan Work Plus, sebuah laptop productivity murah dari Advan yang emang sering banget diobrolin sama kaum kere-hore yang fokus ke spesifikasi utama. Pakai prosesor Ryzen 5 6600H di kelas 7 jutaan loh. Pakai H-series alias high performance, udah kelihatan kan kencingnya. Intinya kalau lu punya budget segini dan bener-bener ngincer performance CPU tanpa pertimbangan lain, ya laptop ini bakal tepat. RAM-nya 16GB dengan storage 512GB NVMe dan layar IPS Full HD 1080p. Nggak pelit ya jadi storage-nya, udah cukup lega 512GB, dan RAM-nya juga udah 16GB cuy. Ada beberapa hal yang mesti kalian pertimbangin mungkin di laptop ini. Salah satunya adalah kualitas audio speakernya yang terkesan dipangkas banget. Tapi di sini gua mau ajarkan ya, soalnya emang dia bener-bener fokus ke performance CPU-nya. Jadi ya pasti ada hal yang dipangkas lah. Salah satunya mungkin sektor audio ini. Ini gua kasih tahu karena takutnya ada orang yang berekspektasi ke semua hal di laptop ini tuh bakal bagus gitu. Padahal ya enggak juga. Pasti ada yang dipangkas. Harga laptop ini ada di sekitar 7.050.000-an rupiah ya. Bahkan mungkin ada yang lebih murah ya saat video ini tayang ya. Performanya kayak mana? Karena pakai H-series tentu buat gaming productivity itu kerasa kenceng di kelas harganya. Valorant bisa running 200-an FPS, Shadow of the Tomb Raider 40-50-an FPS udah dapat. Ada yang pakai laptop ini? Coba komen di bawah ya. Nomor 4, pilihan kami jatuh kepada Asus VivoBook Go 15 OLED, laptop yang secara desain menurut gue ini tuh paling cakep di antara beberapa laptop yang tadi udah gue sebut. Nah, selain looks yang cukup oke, yang jadi jualan utama laptop ini adalah layarnya yang pakai OLED display. OLED display coy di harga 7 jutaan. Ini harusnya masih jadi yang termurah sih di harga segini. Dan karena hal ini juga menurut gua ini adalah salah satu laptop dengan display quality terbaik di harga 7 jutaan. Laptop lain paling cuma IPS lah ya di harga segini, atau bahkan TN doang. Tadi yang gua sebut si IdeaPad Slim 3i itu ya. Lah ini OLED coy, 7 jutaan OLED coy.
Buat spesifikasi, dia pakai AMD Ryzen 3 7320U, CPU yang fokus pada power efisiensi ya. Yang menurut gue udah cukup oke lah di kelas harga 7 jutaan. Dari performa emang bukan jadi yang paling kenceng, tapi udah bisa lah diandelin buat dipakai kegiatan sana sini. Kerja, belajar, nonton film, atau bahkan ngegame tipis-tipis udah bisa laptop ini. Buat yang tertarik lebih lanjut, kalian bisa cek reviewnya di atas sini. Nanti gua akan cantumin linknya ataupun kalau nggak di kolom deskripsi ya. Dan harga tadi udah gua singgung ya, ada di sekitar 7 jutaan rupiah. Dan menurut gua laptop ini bisa jadi opsi buat kalian yang emang fokus beli laptop lebih pengen layarnya beneran bagus gitu. Nah, ini laptop yang bakal tepat karena ya tadi pakai OLED yang secara coloring bakal cakep abis. Looksnya juga oke, meskipun tadi ya performanya belum jadi yang terbaik. Jadi kalau misalnya kalian ngincer performa CPU, ambil Advan. Kalau misalnya kalian ngincer layar, ambil si VivoBook Go 15 ini. Nomor 5 ada Acer Aspire 3 A314, laptop pelajar dengan dimensi 14 inch yang ditenagai CPU AMD Ryzen 5 7520U. RAM-nya 8GB, LPDDR5 dual channel, storage-nya udah SSD NVMe 512GB yang artinya udah sedikit lega ya. Tapi sayangnya kebalikan dari laptop VivoBook Go tadi, laptop ini dibekali layar yang seadanya banget ya kita bilang ya. Resolusinya HD doang 1366x768 dengan panel TFT. Not IPS, not OLED. Intinya jangan berharap banyak soal layar di laptop ini. Beralih ke performa, setelah kita coba kumpulkan datanya, CPU AMD Ryzen 5 7520U yang ada di laptop ini ternyata masih sangat capable untuk dipakai penggunaan harian kayak browsing ataupun multimedia. Masih nyaman banget, core Cinebench R23 nyentuh 5200 poin dengan single core di 1100-an poin. Buat gaming gimana? Bisa banget loh. Apalagi dia juga kan pakai iGPU Radeon 610M yang kenceng di kelasnya. Valorant nyentuh 101 FPS average di competitive setting. Harganya gimana? Ada di sekitar 6,5 jutaan rupiah. Nah, itu dia 5 rekomendasi laptop beneran murah 5-7 jutaan yang bisa dipakai gaming di 2024 ini. Dan tadi gue sempat sebut juga ya beberapa highlight utama dari laptop yang masuk ke list ini dengan keunggulan masing-masing. Tapi gue mau nanya dulu kalian kalau misalnya dikasih pilihan laptop ini lebih milih CPU, layar, ataupun kepastian garansi yang nyaman? Coba kita diskusi di bawah ya. Oke, maybe sampai sini dulu video kali ini. Yang punya pendapat mau diskusi dengan kita, komen langsung di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pmchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat Lebaran, bye bye.